Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gede Sukadharmayasa, nomor induk mahasiswa 057692301. Dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang pendidikan agama Hindu. Topik diambil adalah tentang menganalisasikan catur purwaste dalam kehidupan di era digital. Pertama adalah bagian dari catur purwaste, Dharma adalah kebenaran, kewajiban moral, hukum, dan tata nilai yang mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dharma menjadi landasan bagi setiap tindakan manusia sehingga tidak menyimpang dengan nilai-nilai etika. Dua adalah harta. Harta adalah segala bentuk usaha untuk memperoleh kesejahteraan. Kekayaan sarana hidupan yang diperlukan manusia. Dalam ajaran Hindu, pencarian harta harus dilakukan secara jujur dan berdasarkan dharma. Kamu adalah keinginan, hasrat, kebutuhan emosional, kenikmatan hidup yang wajar, tetapi harus dikendalikan dan dipenuhi sesuai dengan ajaran dharma. Moksha adalah yang keempat, merupakan tujuan tertinggi kehidupan manusia, yaitu pembebasan diri dari keadaan duniawi demi tercapainya kebahagiaan spiritual yang melalui penyatuan diri dengan Tuhan atau Brahman. Hubungan hierarkisnya adalah dalam keseimbangan catur purwaste, keempat tujuan hidup tersebut dapat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dharma menjadi dasar dalam kehidupan untuk memperoleh harta dan memenuhi kamu. Harta dan kamu yang dijalankan sesuai dharma akan mengantarkan manusia menuju moksha. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek material, sosial, moral, dan spiritual menjadi kunci hidupan yang harmonis. Kedua adalah tentang deskripsi kasus yang mengingkari catur purwaste. Salah satu contoh di kita adalah fenomena hedonisme digital melalui media sosial. Banyak individu berlomba untuk menampilkan gaya hidup demi memperoleh pengakuan. Tidak sedikit yang melakukan penipuan, penyebaran informasi palsu, manipulasi konten untuk memperoleh keuntungan cepat. Perilaku tersebut tentu bertentangan dengan ajaran dharma, yaitu mengabaikan kejujuran dan tanggung jawab moral, menjadikan harta sebagai tujuan utama, memenuhi karma secara berlebihan melalui pencarian kesenangan dan pengakuan sosial, menjauhkan diri dari tujuan spiritual atau moksha karena terlalu terikat pada kenikmatan duniawi. Ketiga adalah faktor penyebab kesulitannya. Jadi untuk menganalisis catur purwaste dari segi budaya materialisme adalah keberhasilan sering diukur dari kekayaan, jabatan, dan pemilihan materi. Akibat banyak orang mengabaikan nilai moral untuk mencapai keuntungan ekonomi. Kedua, hedonisme, perkembangan masyarakat modern cenderung mendorong orientasi pada kepentingan sehingga kepedulian sosial dan nilai kebersamaan semakin berkurang. Literasi teknologi, yaitu permainan daring dan berbagai platform digital, dapat mengalihkan perhatian dari perkembangan diri dan aktivitas spiritual. Lemahnya pendidikan karakter, yaitu kurangnya penanaman nilai moral dan etika, menyebabkan individu sulit membedakan dan tindakan yang sesuai dengan ajaran dharma. Yang kelima adalah minimnya kontrol diri, yaitu kemudahan akses informasi dan hiburan membuat banyak orang sulit melarikan diri, yaitu keinginan, sehingga mudah terjerumus pada perilaku konsumtif dan kecanduan digital. Yang keempat adalah kondisi ideal yang diharapkan untuk menyeimbangkan dharma, artha, kama, dan moksha, yaitu penggunaan teknologi secara bijaksana berdasarkan dharma. Yang dua, mencari penghasilan melalui pekerjaan yang halal, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat, bagian dari artha. Yang tiga, memenuhi kebutuhan hiburan dan keinginan pribadi secara wajar tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain, bagian dari kama. Yang empat adalah tetap melaksanakan sembahyang serta pengembangan spiritual meskipun hidup di tengah kemajuan teknologi. Itu bagian dari moksha. Dalam kelima adalah dasar ajaran atau norma aturan semua sastra Hindu, yaitu ada Bhagavad Gita 3.19, Bhagavad Gita 16.21, Bhagavad Gita 2.47, ada Manawa Dharma Sastra 2 Romawi 224, dan Bhagavad Gita 18.66. Dan kesimpulannya adalah catur purwaste merupakan pedoman hidup yang tetap relevan di era digital. Dharma harus menjadi dasar dalam kehidupan memperoleh harta dan memenuhi kama sehingga manusia tidak terjebak pada materialisme pun penyalahgunaan teknologi. Dengan menjaga keseimbangan keempat tujuan hidup tersebut, manusia dapat mencapai kesejahteraan lahir,
kebahagiaan batin serta menuju tujuan tertinggi yaitu moksha. Baik, itu yang dapat disampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.